Coba kenalin dulu. Halo teman-teman. Iya, halo. Oke, halo. Iya. Dan tahu nggak waktu di sana gurunya mengatakan, Kak, anak-anak nggak bisa bahasa Indonesia. Loh, Wah, itu mereka bisanya bahasa daerah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini, yaitu podcast yang ke-29 dengan tema Mendongeng Alam Semesta dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Abang Da Ridho Pratama. Halo Abang Da, selamat apa kabarnya? Alhamdulillah, Bang Dimas. Oke, baik. Nah, kita di sini akan menjelaskan ya, akan bertanya-tanya berkaitan dengan mendongeng, ya, mendongeng alam semesta. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan itu, Bang, Abang sudah berapa lama sih mengenal mendongeng? Baik, sebelumnya perkenalkan, namanya tadi adalah Ridho Pratama. Biasanya kalau di dunia dongeng ataupun anak-anak menyapa Kak Ridho. Oke, Kak Ridho. Jadi memang Kak Ridho ini sudah di dunia dongeng itu semenjak tahun 2017, ya berarti hampir 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun. Tapi itu tetap masih proses belajar ya. Karena memang setiap anak kan dijumpai berbeda-beda dan kita tetap harus belajar. Oke. Nah, ada tantangan nggak sih kalau misalkan kita mendongeng pada anak-anak atau pada yang lain? Jadi kalau untuk tantangan pertama kali yaitu nggak percaya diri karena dongeng itu beda dengan pidato kita di muka umum. Karena apa? Dongeng itu berinteraksi sama anak-anak. Nah, di situ tuh ketika kalau kita nggak berhasil menguasai ceritanya, kadang-kadang pertama kita lupa cerita. Jadi apa? Kesannya anak-anak tuh bingung. Tuh. Yang kedua, kita itu misalnya lupa tokoh. Nah, jadi kalau lupa tokoh itu biasanya anak-anak sering bingung. Itu sih kendalanya. Jadi kita kurang bisa menguasai. Itu sih awal kendala kalau kita ngedongeng di depan anak-anak. Berarti harus pahami narasinya dulu, baru Iya. intonasinya. Lebih tepat seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kenapa dongeng disebut dengan dongeng? Apa itu dongeng? Oke, baik. Nah, kalau dari arti dongeng sendiri itu sebenarnya adalah sebuah cerita rekaan yang dibuat oleh si pencerita. Jadi memang kalau dongeng itu udah pasti karangan. Makanya banyak dongeng-dongeng itu berbentuk hewan, tumbuh-tumbuhan yang bisa bicara. Karena apa? Memudahkan anak-anak untuk berimajinasi. Itu dia. Oke. Berarti kalau misalkan kita mendongeng terkait dengan alam semesta, berarti gambaran dari bumi, planet, bintang itu bisa bergerak atau berbicara juga? Iya bisa. Cuma nanti kalau kita kepada anak-anak itu lebih kepada contohnya perputaran pagi dengan malam. Nah, sebenarnya bisa memasukkan apa namanya nilai-nilai tentang alam di cerita gitu. Tidak perlu juga kita misalnya Neptunus atau planet-planet jadi berbicara. Tapi juga kan ada juga kan kayak di cerita-cerita ada matahari yang berbicara. Itu memang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Boleh. awalnya tertarik dengan dongeng ini, itu kapan kira-kira? Jadi dulu waktu 2017 tertarik dengan dongeng itu awalnya memang ada suatu flyer kegiatan dari Kampung Dongeng itu seperti judulnya Dongeng Backpacker. Nah, Dongeng Backpacker itu seperti kita jalan-jalan atau trekking ke gunung, tapi nanti di sela-sela kegiatan kita belajar dongeng gitu. Tapi sebelumnya Kak Ridho juga udah seneng ya sama dunia anak-anak karena memang salah satu komunitas anak rupanya baru ada tuh Kampung Dongeng yang di dunia dongeng. Gitu, di dunia perdongengan. Tapi kalau komunitas baca segala macam kan ada banyak. Cuma kalau di komunitas Kampung Dongeng ini sedikit dan istilahnya wah tertarik nih, judulnya keren. Jadi pengen ikut dan itu nggak jadi pendongeng dulu. Kita jadi relawan dulu. Relawan anak lah gitu. Berarti awalnya kita belajar dulu di situ, diajarin sama yang itunya. Yang istilah mentor. Mentor ya. Mentor terus kita belajar baru kita praktikkan seperti itu. Jadi memang kita kalau untuk dongeng itu kan butuh proses. Karena apa?
kalau kita jadi seorang pendongeng, kita ini harus jadi sosok yang memang pertama tutur katanya yang baik, tingkah lakunya yang baik. Nah, sebelum saya masuk di dunia dongeng, saya tuh kalau ngomong itu atau bicara itu nadanya besar, keras gitu kan. Tapi kalau udah sama anak-anak tuh kita latihan untuk bisa mengatur intonasi atau nada suara kita gitu. Jadi sebelum kita mendongeng, kita jadi di kegiatan itu? Jadi pendamping anak. Ayo adik-adik kemari. Yuk adik dari mana rumahnya? Kayak gitu. Jadi pendamping dulu baru masuk ke tahapan untuk mempelajari dengan bonekanya. Bonekanya, dongengnya. Karena apa? Kita harus paham sama dunia anak. Itu dunia anak itu nggak boleh dikerasin, harus dipahami, nggak boleh di-justice. Pokoknya itulah yang dikasih. Dah. Kalau udah paham itu, baru kita jadi MC misalnya, atau jadi pengisi acara. Dongeng itu yang paling terakhir. Itu dia. Jadi istilahnya kok dalam tingkatan ya. Pertama kita menyapa, menyamakan hati, meluaskan hati kita, kayak gitu kan. Nah, ketika kita udah paham, kan nggak mungkin ngisi acara, sebel kali pun anak itu ribut aja, kan nggak mungkin. Nah, kalau kita udah jadi pengisi acara, kita harus bisa meluaskan hati kita, nggak boleh menjudge atau menilai anak itu jelek atau segala macam. Karena apa? Semua anak itu berbeda-beda, tapi tetap sama hatinya itu tulus. Oke. Berarti kalau yang aku setelah baca nih, enggak nih, saya manggil Kak aja ya, tadi kan manggil aku nih. Kakak ini kan backgroundnya itu psikologi, bukan apa namanya? Bimbingan konseling. Berarti dari bimbingan konseling itu kita belajar untuk memahami seseorang baru langsung diterapkan di kampung dongeng. Jadi bisa diterapkan kemana aja sih. Saya sebenarnya tertarik dengan psikologinya, tapi kan ada kaitannya dengan bimbingan konseling, ada juga berkaitan dengan kita mempelajari anak, parenting dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya sebagai host di sini pun ini jadi hal yang dapat ilmu dari kakak sendiri untuk dari narasumber kita pada hari ini. Oke, nah kalau gitu selanjutnya, bagaimana sih, apa sih tips langkah-langkah untuk menjadi seorang pendongeng? Tadi hanya sebagian saja dijelasin. Nah, bagaimana secara detailnya? Yang pertama, kita harus punya niat untuk belajar. Karena memang ada yang mau belajar dongeng, tapi mengurungkan niat karena takut malu, takut gagal. Itu dulu niatnya dikuatin. Baru kedua, cari mentor yang bisa ngebimbing. Itu yang paling penting ya. Tuh. Karena apa? Karena mentor itu adalah yang menguatkan kita. Kayak guru lah, gitu kan. Ngebimbing kita dari awal. Dari mulai misalnya kita bagaimana di depan anak-anak tersenyum. Gitu kan. Bagaimana membuka salam. Nah itu dulu tuh. Nah, kita bisa niatnya kuat, cari guru. Baru kita di teknisnya. Teknisnya apa? Kita harus menguasai satu cerita aja dulu. Jadi saya ingat itu satu cerita awal tentang tikus dan singa. Nah, tikus dan singa yang dimana tikus ini mengganggu singanya yang sedang tidur, lalu tikus itu menginjak ekornya si singa dan singanya marah, tapi karena singa menganggap tikus itu kecil, jadi dimaafkanlah kesalahannya. Sehingga ketika singa itu udah selesai semua, singa itu rupanya tertangkap oleh pemburu. Nah, lalu si singa minta tolong dan akhirnya orang yang dimaafkan hewan yang dimaafkan tadi si tikus kan. Nah, tikus pun karena mengingat karena sudah dimaafkan, lalu si singa ditolong dengan menggigit tali-tali yang jadi jebakannya si singa. Nah, itu sih saling tolong menolong, terus saling memaafkan. Nah, di situ tuh kita belajar dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu setelah itu baru kita tampil, harus percaya diri, gitu kan Dan kita harus mengulang-ulang biar supaya kita materinya hafal. Baru ice breaking. Contohnya kalau ice breaking sama anak-anak, karena kita harus bisa menyatukan frekuensi sama anak-anak. Karena kalau kita diundang dongeng di depan anak-anak, ini siapa sih? Nah, mereka tuh takut. Ya kan, mereka tuh takut kadang misalnya asing, jadi nggak mau respon. Jadi sebelum kita ngedongeng, kita ada namanya melakukan ice breaking atau salam pembuka. Karena kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, kan gitu. Contoh ice breaking kalau kau senang hati bilang hore, hore, gitu kan. Siapa yang pengen jadi anak hebat? Saya. Kurang kompak. Siapa yang pengen jadi anak rajin? Saya.
tambah semangat lagi. Siapa yang pengen jadi anak ayam? Ketawa semuanya. Nah, itu salah satu mencairkan suasana. Oh, berarti kakak ini asik nih, gitu. Baru setelah itu, namanya, apa ini sebenarnya hiburan ya. Hiburan itu kalau saya pribadi ya, karena setiap pendongeng itu beda. Contohnya ini ada boneka. Nah, jadi boneka ini sebagai pelengkap di penampilan dongeng saya. Karena apa? Dongeng itu kan bercerita. Jadi biasanya saya mengeluarkan boneka ini setelah saya cerita. Karena guru-guru atau pengundang pengennya itu ya kita dengerin cerita dulu. Karena apa? Di dalam cerita anak-anak itu bisa mengambil hikmah, pesan, atau memang tema yang udah disisipkan sama pihak pengundang, guru, sekolah, atau segala macam. Nah, jadi saya main ini sebentar dulu aja ya. Ini namanya Boy, ya. Ini Boy, namanya Boy. Nah, ini namanya boneka puppet ya. Ini. Biasa, iya. Iya. Boleh Kita perkenalan kesana. dulu di Gini. ke kamera, Boy? Males. Loh, kenapa? Soalnya aku ganteng. Yaudah, Boy. Iya. Kenalin dulu. Oke, bilang. Oke. Boy. Boy, Oh. nggak boleh gitu. Woi. Kan kita anak Medan. Jangan gitu. Boy, iya. Coba kenalin dulu. Halo teman-teman. Iya, halo. Oke, halo. Iya. Perkenalkan ya. Nama aku Boy. Nama panjangnya siapa? Nama panjang aku. Siapa rupanya? Boymin. Bukan Boy William ya? Bukan Boy William. Oh. Tahu. Iya. Yaudah, Boy. Iya. Kita lagi ada di mana? Aku nggak tahu. Coba kenalan dulu. Nama abang yang di depan siapa? Bang, namanya siapa, Bang? Oh, nama saya Dimas Prasetyo. Nah, kita ini berada di ruangan OIF ya. Ini ruangan podcast ya. OIF Studio di sini. Jadi kita ini lagi podcast sama pemirsa-pemirsa yang ada di sebelah sana. Wah, berarti kita lagi direkam nih. Iya, benar. Wah, malu aku. Loh, kenapa rupanya? Soalnya apa? Gigi keompong. Yaudah, kayak gitu aja. Tadi Kak Rido udah ditanya-tanya nih sama Kak Dimas. Wah, berarti kita lagi diwawancarain. Oh, kamu mau ikut nggak? Mau lah, masuk apa? Masuk YouTube. Yaudah, Boy. Iya. Kayaknya tadi kan Kak Dimas pengen tahu bisa nggak dongeng itu dijadikan suatu pendidikan di sini tentang alam-alam. Ya bisa lah. Iya, ya kan betul nggak Kak Dimas? Benar. Kayak gini nih. Apa? Aku mau ngasih tahu. Kenapa rupanya? Di setiap perputaran bumi. Kenapa rupanya? Ada siang dan malam tahu. Ya iyalah. Terus? Kalau pagi keluarnya matahari. Terus? Kalau malam keluarnya duit. Nggak gitu ya, keluarnya bulan. Pinter. Adik-adik aneh. Seperti itu sih Kak Dimas. Iya, oke. Tapi ini kita bisa sambil ngobrol berdua. Iya. Tiga Bisa. Tiga nih. 3 orang ya. Boy, jadi gini, Boy. Gini, Boy. Jadi terus lah yang ditanya. Ya, gimana? Boy, jadi gini. Bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu mendongeng ikut sama Kak Rido menjelaskan ke anak-anak? Ya, apakah misalkan melihat anak-anak tuh ada yang emosian gitu kan? Karena anak-anak tuh kan ada yang bandel gitu kan, ada yang diam gitu kan. Tapi yang bandel kan bikin kita marah gitu kan, gak enak hati. Ada pernah gitu nggak? Aku sih sedih, Kak. Kenapa? Sedih. Kalau aku dibawa dongeng sama Kak Rido, kenapa? Aku selalu masuk di dalam tas pengap tahu. Malah curhat. Yaudah. Jadi memang biasanya kalau kita ngedongeng itu nggak kenal yang namanya sifat anak-anak. Nah, mereka kalau misalnya menyenangkan itu semuanya pukul rata, semuanya mendengarkan gitu. Iya, sampai ada apa? Ketawa sampai batuk-batuk. Iya, karena apa? Saking asiknya, saking menyenangkannya. Karena apa? Mereka itu jarang dapat dongeng ya di rumah atau di lingkungan rumahnya, apalagi orang tuanya. Makanya kalau kehadiran Boy juga, mereka seneng banget ya, Kak. Iya, makanya kalau misalnya kita udah selesai, kadang-kadang itu mereka tuh pasti minta, Kak, kapan kemari lagi? Kapan kemari lagi? Itulah saking berkesannya gitu. Tapi pernah nggak punya pengalaman gak enak?
Pernah. Apa itu? Waktu kita di mana? Waktu kita di Madura. Iya, waktu kita di Madura itu adalah pengalaman yang menurut saya yang paling berkesan juga jadi pelajaran hidup. Oke. Karena apa? Kita tuh kerjasama sama lembaga zakat ya di Jawa Timur, yang dimana ada CSR-nya bersama dengan teman-teman pengajar di pedalaman. Terus yang saya lupa nanya, itu bukan lupa nanya ya, karena mungkin jarang terjadi. Nah, rupanya di suatu daerah itu saya bersama teman-teman dari Kampung Dongeng itu ke sana. Dan tahu nggak, waktu di sana gurunya mengatakan, "Kak, anak-anak nggak bisa bahasa Indonesia." Oh, Wah, itu mereka bisanya bahasa daerah mereka. Itu salah satu pengalaman saya, bukan pengalaman yang nggak mengenakan ya, tapi memang kita harus menghargai budaya kan. Makanya pelajaran untuk selanjutnya kalau ada, "Kak, ini misalnya kita dongeng agak pedalaman," maka saya tanya dulu, mereka bisa bahasa Indonesia nggak? Gitu. komunikasinya. Karena apa? Karena dongeng itu adalah komunikasi kan. Kalau kita nggak bisa saling berkomunikasi, saling tanya jawab, itu susah juga. Itu sih yang pengalaman yang menurut paling berharga jadi pelajaran hidup. Jadi gitu. ketika yang sudah di sana Hmm. kan pakai bahasa Indonesia. Heeh. Jadi gimana Ya tanggapan? udah, jadi satu arah aja gitu. Oh, oke. Jadi kita satu arah aja, udah nggak pakai apa namanya, udah nggak pakai saling tanya jawab, dan akhirnya ya udah itu ada hal yang pelajaran lah buat kita. Tapi dari mimik wajah dari anak-anak itu antusias atau gimana? Ya, nggak cuma juga ya. dengar gini? Seperti kita ngomong orang ngomong bahasa Inggris kita, Iya. gini, ya gini aja apa dalam hati itu kan. Karena apa? Itulah tadi kan komunikasi. Karena membangun komunikasi penting kan. Dan juga di daerah kita harus menyesuaikan jokes-jokes. Itu kayak tadi di Medan beda sama di Jawa. Itu di Jawa itu lebih lembut. Kok di sini apa? Udah makan kalian? Udahlah. Biar nggak kan. apa kali. Iya. Biar nggak apa kali kalian. Nah, gitu. Kalau anak-anak Medan bisa ya. Iya, Tapi bisa. kalau di apa namanya? Kalau di Jawa itu agak apa? Agak nggak mudah. Nggak Nggak mudah. diterima. Ini bahasa. Ya, celanaku. Kenapa? Celanaku koyak. Emang apa itu koyak? Orang Jawa Oh. nggak tahu koyak. Oke. Tuh, tapi kalau orang Medan tahu tuh koyak. Koyak itu robek gitu kan. Sobek-sobek ya. gitu. Sobek, oh gitu. Oh, di Jakarta aja koyak itu nggak tahu, sobek tahu. Nah, itu udah jadi beberapa pengalaman-pengalaman tuh. Itu salah satu ya pengalaman yang jadi pelajaran. Kalau pengalaman yang selalu diterima itu adalah kita kan baru pertama kali jumpa sama anak-anak. Terus pokoknya baru jumpa lah. Seharusnya anak-anak tuh kalau sama orang asing takut ya. Tapi malah ketika inilah terharunya kalau udah namanya anak-anak disentuh hatinya kan. Mereka itu habis dongeng datengin kita, meluk kita kadang, "Kak, kakak kapan lagi kemari?" gitu kan. Ih, seneng lah bisa dongeng sama kakak. "Kak, kemari ya kak." Contohnya waktu kayak kemarin kita ada event sama suatu produk ya, swasta, itu di daerah Cirebon. Nah, jadi di daerah Cirebon itu ada sebuah desa yang memang sekolah negeri, tapi banyak siswa-siswanya gitu. Ketika sudah selesai ngedongeng, awalnya itu mereka ada acara apa ini kan, "Bang, ada acara apa bang? Bang, ada acara apa bang?" gitu kan. Cuma waktu habis dongeng, tahu nggak apa yang terjadi? Ini jalan. Dah, kami kan pulang naik mobil, anak-anak berbaris kanan kiri kayak presiden lawan ini. Kakak, datang lagi kak ya. Nah, itu sih pengalaman yang berharga, dan itu nggak dijumpai di satu tempat. Tapi Boy disapa nggak sama anak-anak gitu? Ditanyain terus aku. Sampai capek aku. Kadang pertanyaannya itu adalah, Boy itu kalau apa namanya, kalau nampil tuh harus lama atau enggak? Kalau misalnya nampil tuh ya paling sekitar 10 sampai 15 menit. Dan apa namanya, dimaklumkan kalau misalnya minta foto. Nah, tapi kalau di luar dari agenda itu, Boy akan dimasukkan ke dalam tas. Karena apa? Ininya bisa dijambak, ininya bajunya bisa melar, ya kan? Itu kakinya bisa gini. Ini aja awalnya nih kaku nih, tapi ini dah kayak ditarik gitu ya. Nah, jadi kayak gitu sih. Jadi memang ditarik. Kejadian teman sampai hidungnya
copot, matanya lepas, tangannya sampai robek kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Kejadian-kejadian gitu. Berarti kalau kita mau pelajari belajar dengan puppet gitu kan, kita jadi kayak berpikir dua kali gini ya. Oh iya, jadi Iya kan? jadi nggak mudah ya Kak. Iya, iyalah. Namanya juga tantangan. Iya, karena apa? Makanya yang paling penting kita tuh harus pertama dongeng dulu tuh. Kalau ini bisa belajar secara otodidak dan apa namanya dan banyak tutorial-tutorial di YouTube segala macam. Dan yang paling penting apa namanya di sini nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Itu aja sih. Karena apa? Karena nanti kalau lucu, misalnya nggak pantas, nah itu jadi apa? Jadi teringat. Contoh apa? Kak, apa? Selebeu. Oh. Nah, itu kan nggak boleh kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia boynya yang ngomong, itu bakal diingat sama tadi kok, tadi tahu nggak kalian bonekanya selebeu. Nah itu. Jadi kalau Oke. terdengar kesannya nggak baik. Oke, baik. Nah, selanjutnya, menurut kakak nih, apakah pendongeng juga harus memasukkan fakta atau sains dalam sebuah dongeng? Apakah hanya untuk hiburan saja untuk anak-anak? Ya. Jadi sebenarnya di dunia dongeng itu sekarang udah menjadi apa namanya media, menurut saya media utama lah. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang disampaikan melalui dongeng. Karena di dalam dongeng itu bisa menyisipkan fakta-fakta, terus nilai-nilai yang memang dibutuhkan. Contohnya kayak kemarin kita kerjasama dengan dinas provinsi, yaitu dinas kelautan. Nah, jadi bagaimana menanamkan anak-anak itu suka makan ikan itu enak kan, itu fakta ya. Ketika kita kekurangan, kalau nggak makan ikan, apa yang terjadi? Nah, itu beberapa hal yang memang bisa disisipin di dongengnya. Itu dia, karena memang apa, dongeng itu kan sebuah karangan. Jadi kalau mau memasukkan nilai-nilai, nah itu bisa di situnya. Berarti kita buat materi sendiri lagi. Iya, buat materi lagi. Contoh tentang alam misalnya. Baru nanti misalnya tentang Idul Fitri, bagaimana kamu misalnya gini. Contohnya, kamu sholat Idul Fitrinya kapan? Kalau kata ayah, sholat Idul Fitrinya besok. Kalau ikut pemerintah, misalnya minggu apa nih? 2 hari lagi. Nah, jadi kamu kenapa milih itu? Kata ayahku. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita itu harus bisa mengikuti nih. Ayahku tuh punya suatu apa namanya? Suatu ilmu yang namanya kalau puasa itu harus mengikuti bulan Hijriyah. Misalnya gitu. Pas 29 hari. Nah, itu boleh. Misalnya apa? Tentang malam dan siang, misal tentang perputaran matahari. Nah, itu bisa dikaitkan di cerita-cerita kenapa kita harus bersyukur di pagi hari. Nah, karena apa? Allah itu memberikan pagi untuk kita biar bersyukur, malam itu diberikan untuk kita beristirahat, kayak gitu-gitu. Berarti kalau kita misalkan mendongeng ini, itu audiensnya memang khusus anak-anak, ataukah pernah audiens itu untuk orang dewasa, misalkan untuk yang lansia dan sebagainya, pernah tidak? Kalau misalnya dongeng itu lebih tepat ke anak-anak sih, dari usia 4 tahun sampai SD lah, itu sekitar 11 atau 12 tahun, itu dia. Jadi memang pokoknya dikategorikan anak. Gitu. Tapi sebelumnya pernah di luar dari umur itu? Belum pernah sih, Belum pernah. Cuma SMP pernah. SMP pernah. Terus kalau untuk lansia belum pernah dapat. Kalau misalnya pun ada tawaran, itu pasti saya nggak terima. Karena apa? Belum merasa belum mampu lah gitu, belum menguasai materi-materinya. Tapi kalau dari teman-teman kakak pernah? Kalau pengalaman teman-teman ada gitu. Lansia juga. Jadi itu kayak di kejadian di Temanggung. Jadi ada namanya Kak Lukman. Mereka itu ya udah bercerita di panti jompo. Gitu, untuk menghibur kakek-kakek, nenek-nenek di situ. Ya itulah, makanya saya udah berpikir juga, pasti kan kalau untuk dongeng ini pasti bukan untuk anak-anak ya, pasti ada juga lansia tadi ya. Pasti saya pengen ngelihat bagaimana sih respon yang di luar dari umur yang kakak tetapkan tadi dengan yang itu tadi. Dan caranya juga beda kan. Caranya beda. Kalau anak-anak tuh gini, adik-adik tahu nggak ini suara apa? Nah, itu suara
ayam. Kalau ini Oke. suara apa itu? Serigala. Contohnya suara ini kuda. Nah, kayak gitu. Jadi itu untuk anak-anak, kenapa? Membangun bonding, kedekatan. Coba sama nenek-nenek, ini suara apa ya? Nah, misalnya, apalah ini ya, gitu. Jadi memang setiap tingkatan itu beda. Dan juga biasanya untuk anak SD sama anak TK itu tingkatannya dibedain. Beda lagi. Nah, contohnya, ntar lagi misalnya kan ada kayak Isra Mi'raj, Maulid, Tahun Baru Hijriyah. Nah, Isra Mi'raj. Kadang anak apa namanya? SD. Anak-anak TK Tahu, nggak tahu itu dari apa nama? Kalimatnya. Dari Sidratul apa? Pokoknya dari apa? Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan malam, melakukan perjalanan malam yang disebut Isra dan naik ke atas bumi dan Rasulullah bertemu di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan akhirnya bertemu dengan Allah. Nah, TK nggak ngerti. Makanya di dalam kegiatan misalnya Isra Mi'raj itu lebih ditekankan pentingnya sholat. Cuma nanti dikisahkan aja sebentar gitu. Beda sama SD. Nah, di SD itu udah tuh ke imajinasi tingkat tinggi. Di langit pertama jumpa siapa, di langit kedua. Nah, itu bisa diceritain. Kayak gitu-gitu. Oke. Nah, selanjutnya, dongeng itu kan identik dengan cerita fiktif. Sementara sains atau astronomi misalnya, itu mengandung fakta atau realita. Nah, bagaimana kakak memposisikan keduanya? Tadi kan udah sempat dijelasin. Dijelasin sih. Jadi memang nilai-nilai itu bisa dikombinasikan gitu. Pokoknya yang disesuaikan dengan yang anak-anak tuh mampu apa nggak nerimanya. Kayak perputaran bulan dan matahari. Terus misalnya ketika kita pagi hari harus harus beraktivitas, makanya kita sekolah. Kalau malam itu kita harus istirahat, makanya kita nggak boleh nonton sampai larut malam. Itulah nilai-nilainya. Baru nanti misalnya kita mengedukasi bahwasanya di langit itu bukan hanya ada bulan, tapi banyak bintang-bintang. Cobalah lihat. Iya ya Kak. Soalnya kenapa? Kalau kita lihat bulan itu ada yang bulan sempurna, terus ada yang bulan sabit. Iya, karena apa? Karena tergantung apa? Harinya. Misalnya di hari pertama sampai hari ke-13 itu bulannya nggak penuh misalnya. Tapi dari hari ke-13, nah itu bisa bisa diadegankan di cerita-cerita bisa dimasukkan. Gitu. Kalau kita kan menyesuaikan dengan suara kita dengan puppet kita, itu berarti kita harus pakai mic kan? Harus pakai mic. Kalau nggak pakai mic pasti nggak kedengaran di belakang. Nggak pakai, dan pernah nyoba dan akhirnya suaranya habis. Gitu. Makanya kalau kita apalagi kalau misalnya kualitas mic-nya atau sound-nya juga kurang ya, jadi nggak boleh memaksakan pakai ini. Apalagi contoh kayak besok itu. Jadi besok tuh saya tuh ada di Asahan untuk dongeng keliling sekolah, safari dongeng ceria sama suatu lembaga. Jadi yang pertama kali saya tanya itu bukan jumlah anak, tapi soundnya ada nggak? Kayak gitu. Kalau memang ada, kalau bisa diupayakan gitu. Kalau anaknya rame, saya juga minta kalau bisa soundnya juga bagus. Gitu. Karena apa? Dongeng kita bagus, tapi kalau sound kita misalnya jelek atau nggak lebih besar suara anak-anaknya, terlihat nggak maksimal dongengnya. Gitu sih. Suatu pengalaman ya. Oke, selanjutnya ada berapa jenis dongeng? Kira-kira menurut kakak? Jadi dongeng itu bukan banyak jenisnya ya. Jadi dongeng itu bagian dari cerita sebenarnya. Jadi awal kata itu adalah cerita. Nah, jadi dari cerita itu banyak lagi tuh cabangnya. Ada dongeng, legenda, terus ada kisah, terus ada sirah. Nah, jadi ada banyak tuh. Jadi dongeng-dongeng itu seperti apa? Dongeng fabel, terus kisah itu seperti kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat Rasul, legenda-legenda kayak contohnya Danau Toba, terus Istana Meriam Puntung dan lain bisa. Tadi dongeng fabel itu gimana maksudnya? Jadi dongeng fabel itu adalah dongeng yang karakternya hewan, tumbuh-tumbuhan, gitu. Saya pikir tadi dongeng fabel itu yang kayak dia nggak ngedongeng tapi pakai orang yang fabel gitu di fabel. Kira-kira seperti itu. Oke, Kak, apa harapan dari kakak
untuk mendongeng kepada anak-anak bangsa? Saya itu udah mendongeng itu kan dari 2017 ya, belajarnya sampai sekarang di 2023. Saya tuh mendongeng, alhamdulillah rezekinya cuma Papua lah yang di Belum ke sana. belum sana Oke. gitu. Jadi memang harapannya adalah anak-anak Indonesia itu bisa merasakan apa itu dongeng. Karena memang sekarang itu banyak anak-anak yang nggak tersentuh dengan cerita-cerita. Banyak anak-anak yang jarang lah untuk dikasih cerita sama keluarga, sama lingkungannya. Jadi memang harapannya saya dan teman-teman Kampung Dongeng atau komunitas pendongeng yang ada di Indonesia itu pengen menebarkan kebaikan, menebarkan cerita. Karena apa? Karena itu adalah salah satu impian kita sebagai pendongeng, bisa mendongeng di mana saja untuk anak-anak Indonesia. Itu sih. Oke, baik Kakak. Terima kasih Kak Rido atas kunjungannya dan hadir pada podcast kita pada hari ini. Dan juga Roy ya. Siapa? Boy. Oh, bukan. Oke. Kalau Roy yang sono no. Oke. Oke, Boy. Kak Rido, terima kasih atas kunjungannya kita di podcast pada hari ini di Oi Pumsu pada yang ke-29. Nah, kalau gitu sampai jumpa kembali kita pada podcast selanjutnya. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.